Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ASTS 2 kelas 8 semester 2. Ya, ini soal tes tahun lalu. Untuk yang nomor 1, yang ditanyakan adalah daerah yang ditujukan oleh huruf P dan Q secara berturut-turut. Itu kira-kira apa menurut kalian? P ini adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur, CP. Berarti ini namanya adalah juring. Kalau ditanya ini juring apa? Juring COP atau BOC. Itu daerah P. Berarti otomatis jawabannya antara C atau D. Tinggal satunya lagi, Q. Daerah Q itu yang diarsir ini berarti adalah apa? Ini dibatasi oleh tali busur dan busur yang sama. Berarti ini namanya tembereng. Tembereng AD. Jadi jawabannya adalah juring dan tembereng. Kalau A, B ini adalah diameter. Kalau OE ini adalah apotema. CO, OA, OB itu adalah jari-jari. Terus AD ini yang lurus ini tali busur. AD yang melengkung adalah busur. AC juga busur, CB juga busur, ya. Nanti dibaca lagi materinya. Oke, yang nomor 2. Diketahui ACB itu 65, ACB sebelah sini itu 65 derajat. Sementara AOB itu yang ditanyakan. Nah, ini kaitannya apa nih? ACB sama AOB itu punya hubungan apa? ACB itu adalah sudut keliling, ya kan? Sudut keliling itu yang titik pusatnya ada di keliling lingkaran. Kalau AOB itu adalah sudut pusat. Sudut pusat di titik pusatnya ada di titik sudutnya ada di titik pusat lingkaran. Nah, ACB sama AOB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, sehingga mereka itu saling berkaitan. Kaitannya apa sudut keliling sama sudut pusat? Yaitu sudut keliling adalah 2 kali sudut pusat. Setengah dari sudut pusat. Nah, tadi AOB itu 65. Otomatis si sudut pusatnya itu adalah 2 kali 65, yaitu 130 derajat. Jadi besarnya si AOB atau si sudut pusatnya ini adalah 130 derajat. Tuh. Nomor 3. Sudut ABD itu 26. ABD itu 26. Sini 26. Terus besar CPD, yang ditanya itu CPD ke sini. Ini besarnya berapa? Wah, ini tuh kaitannya sama apa? Sama ini bisa dikaitkan dengan garis lurus dengan besar 180 derajat. Tapi kita perlu tahu dulu si sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan ABD, yaitu menghadap busur AD, yaitu ada sudut pusat namanya APD. Berarti besar APD adalah 2 kali sudut keliling atau 2 kali ABD, yaitu 2 kali 26. Berarti besar APD adalah 52 derajat. Udah tahu nih, APD 52 derajat. Sementara CPD itu berapa? Ini kan APC itu kan 180 ya, garis lurus. Sementara APC ini terdiri dari APD ditambah CPD, sehingga 180 kalau dijumlahin. Berarti APD-nya tadi kita udah ketemu 52, sementara CPD-nya kita cari sama dengan 180. Berarti untuk mencari sudut CPD adalah 180 dikurangi 52. Berapa 180 dikurangi 52? Yaitu 128. Jawabannya yang A. Tuh. Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4. Keliling adalah K. Pi itu diganti P. Berarti untuk menentukan jari-jari lingkaran itu rumusnya gimana? Oke, keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi R. Sementara K-nya itu K besar 2, Pi-nya diganti huruf P dan R. Berarti untuk menentukan R itu adalah rumusnya keliling dibagi 2P. Jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, Pak Andi sedang membuat 2 taman berbentuk lingkaran. Taman pertama memiliki jari-jari 7 meter, sedangkan taman kedua memiliki jari-jari 14 meter.
Berarti luas kedua taman jika dibandingkan. Oh, ini nomor 5 itu mau melakukan perbandingan dua luas lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Jari-jari lingkaran yang pertama itu adalah 7, sementara jari-jari lingkaran yang kedua adalah 14. Oke. Rumus luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat banding Pi R kuadrat. Tapi ini R-nya beda. R kecil dan R besar sini kayak gini. Karena yang satu jari-jarinya besar sih. Oke, kita coret aja pi-nya kalau sama-sama punya pi ya. Berarti tinggal R kuadrat banding R besar kuadrat. Jari-jari yang kecil itu adalah 7 kuadrat berarti 7 kali 7 dibanding R yang besar adalah 14, berarti 14 kali 14. Ini kan perbandingan, berarti boleh sama saling-saling coret. 7 sama 14, 7-nya dapat 1, 14-nya dapat 2. 7 sama 14 juga, berarti sini dapat 2, ini dapat 1. Berarti 1 kali 1 itu 1 banding 2 kali 2 adalah 4. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 4. Tuh. Nanti kalau kalian misalkan mau ngitung dulu ya nggak apa-apa. Berarti pi R kuadrat berarti 22/7 kali R-nya 7 kali 7 dibanding 22/7 kali 14 kali 14. Tapi itu lama. Bu Guru saranin kalau misalkan perbandingan pi-nya dicoret langsung. Tuh, terus tinggal membandingkan jari-jari kali jari-jari banding jari-jari yang besar kali jari-jari yang besar. Selanjutnya nomor 6. Sebuah roda berbentuk lingkaran dengan keliling 154. Roda akan diperbesar sehingga diameternya menjadi 2 kali lipat dari diameter awal. Panjang roda setelah diperbesar. Berarti ini kaitannya sama keliling lingkarannya. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi. Langsung aja pakai rumus yang pi d boleh? Boleh. Nah, rumus kelilingnya itu 154. Pi-nya itu pakai 22/7. Terus kali d. D-nya kita nggak tahu berapa. Berarti cara menghitung d ini adalah 154 bagi 22/7 atau D sama dengan 154 kali 7/22. Berarti 154 bagi 22 adalah 7 ya. 7 kali 7 adalah 49. Itu diameternya. Terus yang ditanyakan adalah jari-jari. Jari-jarinya kan berarti kan setengahnya kan. R sama dengan 28,5 ya. 29,5. 29,5. Nah, yang ditanya adalah panjang jari-jari roda setelah diperbesar menjadi 2 kali lipat ya. Berarti ya sama. Tapi di soal itu disebutkan bahwa yang diperbesar 2 kali adalah si diameter yang awal. Berarti ini 2D sama dengan 49, 2 kali 49 itu adalah 98. Nah, ditanyakan adalah panjang jari-jari roda setelah diperbesar. 98 ini diameternya. Berarti kalau jari-jarinya adalah 98/2 atau setengahnya 98, yaitu 49. Balik lagi ke diameternya. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 7. Ini tentang keliling daerah yang diarsir. Caranya gimana? Kemarin udah pernah di LKS, ini udah pernah keluar ya. Caranya itu, ini ada lingkaran yang besar. Berarti kita hitung dulu yang keliling lingkaran yang besar dulu ya. Keliling lingkaran besar. Berarti rumusnya adalah pi kali D aja deh. Pi kali D. Berarti pi-nya 22/7. D-nya diameternya itu dari ujung sini sampai ujung sini. Berarti 2,8 tambah 1,4 tambah 2,8 lagi. Berarti 7 ya. 7, betul. Tapi ini setengah lingkaran, berarti kali setengah. Sama dengan ini dicoret, dapatnya 11. Berarti keliling setengah lingkaran yang besar adalah 11 meter. Terus ada 2 setengah lingkaran yang kecil dengan diameter 2,8, berarti R sama dengan 1,4. Nah, kelilingnya itu berapa? Setengah, ini setengah, ini juga setengah. Berarti kalau digabungin adalah satu lingkaran, berarti keliling lingkaran kecil. Satu lingkaran kecil, berarti pi kali D. 22/7 kali diameternya adalah 2,8.
2,8 bagi 7 adalah 0,4. 22 kali 0,4 adalah 8,8. Sudah selesai belum sampai sini? Belum selesai, kita perlu menghitung, nambahin juga yang ini nih nanti, karena ini juga bagian dari keliling daerah yang diarsir. Berarti keliling total sama dengan 11 ditambah 8,8 tambah 1,4 yaitu 21,2 meter. Jawabannya yang B. Nomor 8. Ada taman berbentuk lingkaran dengan diameter 42 meter, berarti jari-jarinya itu 21. Akan ditanami pohon di sekeliling taman dengan jarak itu 4 meter. Di sekeliling taman, kata kuncinya di sekeliling taman, berarti adalah menggunakan keliling lingkaran. Rumusnya adalah pi d, ya kan? Berarti tinggal dimasukin 22 per 7 kali diameternya adalah 42. 42 bagi 7 adalah 6. 22 kali 6 adalah 132. Ini kelilingnya berarti 132 meter. Di soal disebutkan bahwa jarak antar pohon itu adalah 4 meter. Berarti kalau ditanyain banyak pohon adalah keliling dibagi jarak antar pohon, yaitu 132 dibagi 4. 132 dibagi 4 itu adalah 33 pohon. Jawabannya yang B. Nomor 9. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21. Di tengah akan dibentuk, ini ada taman, terus tengah-tengahnya ada kolam. Yang gede ini jari-jarinya 21 meter. Kalau yang ini itu diameternya 14, berarti R sama dengan 7. Ini R sama dengan 21. Di tengah taman akan Pak Rudi ingin menanam rumput di area taman di luar kolam, berarti di sini nih akan ditanami oleh rumput. Luas daerah taman yang ditanami rumput, berarti rumusnya apa? Berarti luas taman dikurangi luas kolam. Luas taman, rumusnya luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat dikurangi pi r kuadrat. Untuk R yang taman ini adalah 21 ya, berarti 22 per 7 kali 21 kali 21 dikurangi. Untuk jari-jari yang kolam adalah 7 cm, berarti 22 per 7 kali 7 kali 7. Tinggal dicoret yang bisa. 21 sama 3, 7 sama 7. Berarti tinggal 22 kali 3 kali 21. Itu jawabannya 1386 dikurangi 22 kali 7 154. Berarti 1380 dikurangi 154 adalah 1232 meter persegi. Itu. Selanjutnya nomor 10. Nomor 10 itu adalah ada hiasan dinding berbentuk persegi panjang. Oke, kita gambar dulu. Di persegi panjang, di tengah-tengahnya itu ada kipas berbentuk juring lingkaran dengan pusat 120 derajat. Berarti begini ya. Ada kipas di tengah-tengahnya dengan sudut pusat itu 120 derajat. Oke. Jari-jari si kipas ini adalah 42 cm, sementara ukuran bingkainya ini, hiasan dindingnya itu adalah 75 kali 50 cm. Nah, ditanya adalah luas bagian bingkai yang tidak tertutup kipas. Berarti rumusnya adalah luas bingkainya berbentuk persegi panjang, berarti luas persegi panjang dikurangi luas juring yang 120 derajat. Berarti tinggal dimasukin lah rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar dikurangi luas juring adalah alfa per 360 kali pi r kuadrat atau kali luas lingkaran. Berarti hasilnya panjangnya itu 75 kali lebarnya itu 50 dikurangi alfanya 120 dibagi 360 kali pi nya itu 22 per 7 kali 42 kali 42. Nah, sini kalau bisa dicoret aja ya. Berarti 42 bisa dibagi 7 dapat 6. Terus 120 sama 360 kan 360 nya dapat 3. Terus 42 juga bisa dibagi 3, jawabannya 14. Berarti tinggal 75 kali 50 itu adalah 3750 dikurangi 22 kali 14 dibagi 22 kali 14
itu berapa? 1848 ya, 1848, berarti hasilnya adalah 1902 cm persegi. Jawabannya yang A. Yang nomor 11. Balok dengan ukuran panjang 12, lebar 8, tinggi 6. Rumus untuk menentukan luas permukaan balok itu adalah gimana? Rumus luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, atau 2 kali luas ini depan ditambah belakang, terus atas tambah bawah, kiri tambah kanan, itu luas-luasnya dijumlahin. Berarti jawabannya yang A. Iya, balok itu kan sisinya kan yang berhadapan sama besar kan, berarti untuk menghitung luas permukaannya itu tinggal menjumlahkan yang sama, misal depan sama belakang, kanan sama kiri kan sama, terus atas sama bawah. Itu jawabannya nomor 11 ya. Nomor 12. 4 ini adalah alas kubus nih ya, berarti atasnya itu yang mana? Kalau diperhatikan, kalau kita bayangkan, otomatis bukan yang berada di persekitaran si angka 4 ini. Nggak mungkin 6, nggak mungkin 5, nggak mungkin 3, ya kan? Karena itu bukan bagian atasnya, itu harusnya selisihnya 1 dengan si 4 ini letaknya ya. Nah 2 ini kalau di sebelah sini juga letaknya di sampingnya, bukan di atasnya, otomatis jawabannya adalah si 1. Nah nanti ini kemampuan spasial kalian sih, kalian harus bisa membayangkan si kubus ini. Jadi kalau misalkan Bu Guru minta 6 ini alas, berarti atasnya yang mana? Kalau 6 berarti atasnya yang 2, berarti 6 dan 2. Kalau 5 dan 3 gitu. Nomor 13. Yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Nah, kalau luas permukaan prisma tuh rumusnya kan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma ya kan. Luas alasnya berapa? Kalau ini segitiga ya, berarti alas sama tingginya udah ada. Keliling 2 kali setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling segitiga itu adalah A ditambah B ditambah C, atau setiap sisinya tinggal ditambahkan kali tinggi prisma. Ini coret, berarti tinggal alas kali tinggi, alasnya 3, tingginya 4 ditambah A tambah B tambah C, 3, 4 tambah 1 lagi. Ini sisi miringnya berapa? Kita belum tahu. Ini segitiga siku-siku, berarti kaitannya sama triple Pythagoras. Sisi miring itu adalah C kuadrat. Rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya 3 kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya itu 4. Berarti 9 ditambah 16 yaitu 25. Itu C kuadrat, berarti C sama dengan akar 25 yaitu 5. Berarti sini itu ketemu 5. Berarti untuk menghitung kelilingnya tinggal dijumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 5 kali tinggi prismanya adalah 7. 3 kali 4 12 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 itu 12 kali 7. Berarti 12 ditambah 84 yaitu 96. Jawabannya yang D. Nomor 14. Ada limas, alasnya persegi, panjang rusuknya 6, tingginya 10. Yang ditanyain volume. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Ini alasnya persegi, berarti otomatis rumusnya jadi sisi kali tinggi. Sepertiga sisinya itu 6 kali 6 kali tingginya 10. Kalau ada yang dicoret, coret aja. 6 sama 3, 6 nya dapat 2, tinggal 2 kali 6 kali 10, berarti 120 C. Nomor 15. Oke, Pak Joko akan membangun kandang ayam berbentuk balok di halaman belakang rumahnya. Kandangnya ini, panjang bahan kerangka kandang yang dibutuhkan adalah yang diminta tuh cuma dinding ya. Oh semuanya ya ini ya. Oh berarti kayak gini, balok gini ya, 4 meter, sini 3 meter, atasnya 2 meter.
Yang ditanyain panjang bahan membuat kerangka kandang, berarti dia itu pakai rumus luas permukaan balok, yaitu 2 kali P kali L tambah P kali T ditambah L kali T. Gini. Berarti tinggal dimasukkan 2 kali panjangnya 4, lebarnya 3 ditambah 4 kali 2 ditambah 3 kali 2. Berarti 2 kali 12 ditambah 8 ditambah 6. 2 kali 26 yaitu 52 meter. Jawabannya enggak ada, jawabannya E, 52 meter. Nomor berapa? 16. Nomor 16 ini kandang kambing berbentuk balok. Semua dindingnya terbuat dari papan kayu. Dindingnya aja ini ya, berarti kan tutup sama alasnya itu nggak ikut. Yang ditanyain adalah luas total papan kayu yang dibutuhkan untuk membuat dindingnya aja. Oke, berarti kita ilustrasikan dulu deh biar kalian ada gambaran. Kandang apa nih? Kandang kambing. Panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 3. Dia itu kayunya itu cuma di dindingnya, berarti di pinggir-pinggirannya doang kan. Berarti cara menghitungnya adalah tinggal kita menjumlahkan luas yang 6 kali 3 2 kali, karena ini tingginya 3, panjangnya 6, berarti 2 kali 6 kali 3 ditambah 2 kali kanan sama kiri, yaitu 4 kali 3. 2 kali 18 itu 36, ditambah 2 kali 12 itu 2 kali 12 24. 36 tambah 24 adalah 60. Jawabannya yang D. Nomor 17. Nomor 17 itu nomor 17 kandangnya berbentuk balok. Nah, dia memiliki panjang 10, lebar 6 dan tinggi 3. Setiap 12 meter kubik itu muat 1 sapi. Kita berarti kaitannya sama ini, panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 3. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti tinggal dikaliin 10 kali 6 kali 3, yaitu 180. Satuannya meter kubik karena volume. Nah, setiap 12 meter kubik itu muat 1 ekor sapi. Berarti kalau ditanyain banyak sapi, itu adalah volume dibagi 12. Berarti 180 dibagi 12 yaitu 15 ekor sapi. Jawabannya yang C. Nomor 18. Atap rumah berbentuk 5 segi 4. Alas atap memiliki panjang 6, tingginya 4. Oh, nih, kayak gini nih. Aduh, gedean. Nih. Terus ini kayak limasan gitu, kayak atap rumahnya kayak gini ya. Nah, otomatis yang dipasang genting berarti yang segitiga ini saja ya. Ini alasnya berbentuk segi 4, dari sini 6, sini 6. Terus tingginya ini itu adalah 4. Nah, berarti kita cuma tinggal menghitung luas 4 segitiga ini kan. Ini segitiganya kongruen semua kebetulan, karena alasnya itu persegi. Berarti kita tinggal menghitung tinggi si segitiga, karena tadi si 4 ini adalah tinggi 5, bukan tinggi segitiga. Cara menghitung tinggi segitiga nih, guru gambarkan. Dari sini sampai sini itu 6. Sini tingginya adalah 4. Yang ditanyain adalah sininya itu 4. Ini tinggi si limasnya itu 4. Yang ditanyain adalah sisi miringnya, ya kan? Kan dari sini ujung sini sampai ujung sini itu 6. Kalau kita kuras itu kaitannya sama segitiga siku-siku. Berarti setengahnya ini ya. Setengahnya 6 berapa? 3. Berarti kalau sini 3, sini 4, sisi miringnya berapa? Pakai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 9 ditambah 16, yaitu 25. Ini masih C kuadrat. Berarti C adalah akar dari 25, yaitu 5. Berarti tinggi si segitiga itu adalah 5. Tinggi segitiganya 5. Kita tinggal menghitung
luas 4 segitiga, berarti 4 kali setengah kali alas kali tinggi, dicoret aja, ini dapat 2, berarti 2 kali alasnya adalah 6 kali tingginya adalah 5. 2 kali 6 12, 12 kali 5 adalah 60, tuh kan, ini baru luas. Lah yang ditanyain adalah kalau tiap 1 meter perseginya itu ada 35 genting, berarti 60 meter persegi itu adalah berapa genting? Berarti genting sama dengan 60 kali 35. 60 kali 35 itu adalah 2100, 2100 genting. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 19. Nomor 19 itu adalah lemari ya. Lemari berbentuk balok dengan ukuran sebagai berikut. Lemari lebih besar. Pak Wisnu ingin mengetahui perbandingan luas permukaan kedua lemari untuk memperkirakan jumlah bahan papan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Perbandingan luas permukaan kedua lemari. Berarti berapa? Berarti sini ya, biar muat. Nomor 19 ada balok yang pertama dibanding balok yang kedua. Balok yang pertama itu rumus luas permukaannya adalah sama sih, 2 kali panjang kali lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi ya, dibandingkan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Tapi ukurannya beda-beda, berarti tinggal dimasukkan sesuai ukurannya. Kalau yang pertama itu panjangnya 2, lebarnya 0,75 tambah panjangnya 2, tingginya 2 juga, tambah lebarnya 0,75, tingginya 2, jadi tinggal dikalikan 2, dibanding 2 kali panjang kali lebarnya, panjangnya itu 3, lebarnya 1, ditambah panjangnya itu 3, tingginya itu 2,5, ditambah lebarnya 1 kali 2,5. Jadi tinggal dikaliin coba. 2 kali 0,75 itu kan 1,5 ditambah 4 ditambah 1,5. Ya, itu dibanding dengan 2 kali 3 ditambah 7,5 ditambah 2,5. Berarti nanti ada perbandingan sama itu mana sih? Yang pertama itu angkanya berapa? 2 kali 1,5 1,5 3 tambah 4 7, 2 kali 7 itu 14 banding 3 tambah 7,5 tambah 2,5 itu berapa? 13 kali 2 26, berarti 14 banding 26. Bentuk sederhananya adalah sama-sama bisa dibagi 2, berarti 7 banding 13. Atau tadi sebenarnya kalian bisa coret si angka 2 ini karena di perbandingan ya, 2 nya tinggal dicoret, berarti kalian tinggal menjumlahkan dalamnya. 1,5 tambah 4 tambah 1,5 banding 3 tambah 7,5 tambah 2,5. Jawabannya yang D. Nomor 20. Nomor 20 itu Pak Danu punya balok dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter, volumenya 3 meter. Terus Pak Danu meningkatkan panjangnya menjadi 3 meter, namun lebar dan tingginya tetap sama. Nah, caranya berarti kita harus tahu dulu si panjang apa nih? Panjang lebar. Tinggi dari balok itu berapa? Cara ngitungnya adalah volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Tadi volumenya udah tahu 3 meter. Panjangnya 2, lebarnya 1. Tingginya belum tahu. Kita nyari tingginya berarti 3 dibagi 2 kali 1 yaitu 1,5. Itu adalah tingginya. Pernyataan berikutnya Pak Danu itu bilang kalau akan meningkatkan panjangnya menjadi 3 meter. Berarti panjangnya ini jadi 3 meter. Berarti 3 kali lebarnya tetap lebarnya itu 1 kali tingginya adalah 1,5. 3 kali 1 kali 1,5 adalah 4,5 meter kubik. Jawabannya yang B. Oke.
Itu 20 soal pilihan ganda ASTS kemarin. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.